Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita. Allah masih menggetarkan hati kita untuk merasakan betapa indahnya keimanan. Sebagai seorang muslim sudah selayaknya kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Karena kalau kita mau hitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh tidaklah mampu kita seorang hamba menghitung berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha dan berikhtiar meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan serta menjauhi apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, ia berasal dari suku Huzail. Setelah ayahnya meninggal dunia, Abdullah bin Mas'ud yang masih beliau itu kemudian pergi ke kota Mekah untuk mencari sebuah pekerjaan. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud bekerja mengembala kambing milik Utbah bin Rabi'ah. Suatu saat ia bertemu dengan dua orang laki-laki. Mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menghampiri Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah berkata kepada Abdullah, "Nak, apakah kamu mempunyai air susu untuk diminum?" Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa ia tidak bisa memberikan begitu saja. Karena wahai Rasul, wahai Abu Bakar, saya hanya seorang pengembala kambing. Saya hanya seorang suruhan. Maka saya tidak berhak memberikan apa yang bukan milik saya. Kemudian Rasulullah kembali bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud,
Kalau begitu, apakah engkau mempunyai kambing betina yang mandul? Maka Abdullah bin Mas'ud menunjukkan kambing betina yang mandul. Dan sungguh atas mukjizat Allah, atas izin Allah, ketika susu kambing tersebut diperah oleh Rasulullah, air susunya mengalir begitu banyak. Abu Bakar segera mengambilkan wadah untuk hasil perahan susu kambing tersebut. Kemudian hasil air susu itu diminum oleh bertiga, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, dan Abdullah bin Mas'ud. Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud sangat terheran-heran dengan kejadian yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Sampai beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasul, ajarilah aku kata-kata tersebut untuk bisa melakukan apa yang kamu lakukan tadi. Dan Rasulullah hanya menegaskan dan menjawab, engkau kelak akan menjadi anak yang terpelajar. Abdullah bin Mas'ud sebelum masuk ke dalam agama Islam, beliau adalah termasuk orang yang tidak berani lewat depan orang Quraisy yang sedang kepalanya itu tegak lurus. Abdullah bin Mas'ud selalu menundukkan kepalanya ketika melewati orang-orang suku Quraisy. Berbeda dengan ketika Abdullah bin Mas'ud sudah memeluk agama Islam. Allah karuniai menjadi sosok yang pemberani, meskipun itu hanya baru berani menyuarakan kebaikan. Pada saat acara majelis yang diselenggarakan para bangsawan di sisi Ka'bah dan banyak dihadiri oleh tokoh-tokoh pemuka Quraisy, suara Abdullah bin Mas'ud ketika mengumandangkan ayat suci Al-Quran, ternyata beliau begitu membanjiri perhatian para majelis yang hadir. Para pemuka kaum Quraisy, mereka sungguh sangat sulit untuk percaya bahwa orang yang membaca Al-Quran setelah Rasulullah adalah seorang remaja, seorang pengembala kambing, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud diceritakan memiliki sebuah ciri-ciri fisik yang bertubuh kurus, pendek, dan berkulit hitam, dan beliau tidak menyemir ubannya. Suatu ketika Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk memanjat sebuah pohon, untuk memetik sesuatu yang ada di pohon tersebut. Saat Abdullah bin Mas'ud naik memanjat pohon, para sahabat yang lain melihat betis Abdullah bin Mas'ud, dan mereka pun tertawa. Dan kemudian Rasulullah menanggapi peristiwa tersebut. Apa yang kalian tertawakan? Sungguh kaki Abdullah bin Mas'ud lebih berat dibandingkan gunung Uhud di timbangan hari kiamat nanti. Semenjak itu Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai salah satu di antara sahabat yang paling tinggi ilmunya dan paling sering memberikan fatwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau termasuk di antara deretan ulama yang paling cerdas. Dalam kisah ini ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil, bahwa ternyata budaya seperti itu masih sering terjadi di masyarakat kita.
tanpa kita sadari apa yang kita tertawakan dari orang lain, apa yang kita lihat, itu semua ternyata adalah ciptaan Allah. Namun kita seringkali melupakannya. Mau seperti apapun bentuk seseorang, mau seperti apapun bentuk manusia, Allah menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka tidaklah pantas kita sebagai manusia mentertawakan, apalagi menggunjing, mengejek fisik orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Dan manusia juga jenis makhluk Allah yang paling terakhir Allah ciptakan. Allah ciptakan manusia ini sebagai makhluk paling terakhir, tapi Allah muliakan kedudukan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Allah menciptakan manusia tentu dengan 3 unsur utama. Yang pertama adalah dengan unsur jasad, yaitu bentuk yang bisa terlihat dan dijangkau oleh panca indera manusia. Dengan jasad inilah manusia memiliki kedudukan yang lebih mulia dan lebih sempurna dibandingkan malaikat dan jin. Kemudian unsur yang kedua selain jasad, yaitu adalah ruh. Kita bisa bayangkan apabila ada jasad tetapi tanpa ruh, maka ruh ini menjadi unsur yang kedua yang paling penting dan dimiliki oleh manusia, yaitu nyawa yang menjadikan manusia ini hidup. Dengan nyawa inilah manusia lebih sempurna dibandingkan makhluk Allah lainnya. Apa contohnya? Tumbuhan, gunung, sungai, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Allah sempurnakan lagi. Allah bukan hanya menciptakan manusia dengan 2 unsur, jasad dan ruh, tapi Allah sempurnakan lagi. Manusia sudah memiliki jasad, sudah diberikan ruh, sama Allah ditambah lagi dengan akal. Inilah yang menyempurnakan manusia dibandingkan makhluk Allah lainnya, yaitu alat untuk berpikir, sehingga manusia ini bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Akal manusia juga digunakan untuk mampu berkreasi dan menciptakan sebuah teknologi baru. Dan dengan akal manusia, manusia ini lebih sempurna daripada binatang. Kita bisa merasakan kemajuan teknologi saat ini. Itu semua bisa diciptakan karena manusia itu menggunakan akalnya dengan baik. Namun ada beberapa di antara kita, di masyarakat kita, yang terkadang masih belum bisa menggunakan akalnya dengan baik, sehingga belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terkadang juga karena akal ini bisa jadi seseorang itu membenarkan sebuah hal yang salah dan menyalahkan sebuah hal yang benar. Maka dengan 3 unsur ini, jasad, ruh, dan akal, manusia diciptakan oleh Allah untuk mengelola bumi dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Allah titipkan semuanya kepada kita. Allah juga memerintahkan kepada kita manusia untuk menjalankan ajaran Islam. Dan inilah
yang perlu kita biasakan, bahwa kita hidup di dunia ini ternyata bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi untuk beribadah. Kemudian Allah juga titipkan banyak sekali kepada kita, salah satunya adalah agama Islam. Karena di antara makhluk-makhluk Allah yang lain, hanya manusialah yang Allah perintahkan untuk menyebarkan dan menjalankan ajaran Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengajak, marilah kita bersama-sama untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak merendahkan martabat orang lain, tidak merendahkan harga diri orang lain, tidak mengejek, menggunjing fisik orang lain. Karena apa? Belum tentu kita lebih baik daripada orang yang kita hina. Belum tentu kita ini lebih mulia daripada orang yang kita ejek. Maka kita patut bersyukur karena Allah menciptakan kita hidup di Indonesia ini dengan banyaknya budaya yang ada, dengan banyaknya suku yang ada, dan banyaknya bahasa yang ada di Indonesia. Ini menggambarkan bahwa Allah itu menciptakan perbedaan di antara kita itu untuk saling mengenal. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dari ayat ini bisa kita tarik garis bawah bahwa seluruh umat manusia di mata Allah itu sama. Kita dengan orang Arab di mata Allah sama. Kita dengan seorang presiden di mata Allah sama. Yang membedakan kita semua di mata Allah hanyalah satu, yaitu takwa. Maka PR kita ketika hidup, ketika Allah berikan kesempatan kita di dunia ini, kita perlu menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk berlomba-lomba menjadi seorang hamba yang paling dekat dengan Robnya. Bukan berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling jauh dari Robnya. Maka dari itu, marilah kita sadari bahwa ternyata kita diciptakan menjadi manusia adalah menjadi makhluk Allah yang paling sempurna. Maka kita perlu tanamkan dalam diri kita, jangan sampai kita ini lebih buruk atau lebih hina daripada binatang atau dan lain sebagainya.
Marilah kita bersama-sama menundukkan pandangan, kita mohon ampun kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah bisa memudahkan jalan kita menuju surganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla faj'alhu sahlan muyassara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.